harga emas melonjak gila-gilaan. Dari 1,6 juta rupiah per gram di awal Januari 2025, terus merangkak naik hingga tembus 1,9 juta rupiah per gram di tanggal 12 April. Ini bukan cuma sekedar angka. Ini adalah harga tertinggi dalam sejarah emas di Indonesia. Di saat yang sama, stok emas batangan, baik Antam maupun UBS, mulai langka di pasaran. Banyak orang buru-buru beli, takut ketinggalan. Ada yang bilang ini mirip situasi menjelang krisis moneter tahun 98. Terus, gimana caranya menyikapi hal ini dengan rasional dan tanpa panik? Akhir-akhir ini emas lagi rame-ramenya dicari. Nggak cuma investor senior, anak-anak muda juga ikut berburu emas batangan. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena banyak banget isu-isu ekonomi yang merebak. Salah satunya penyebab utamanya yang datang dari luar negeri. Presiden Trump baru-baru ini bikin kebijakan baru soal tarif impor. Dikutip dari kompas.com, semua negara sekarang kena tarif 10%, dan Indonesia malah dapat jatah spesial, kena tarif 32%. Artinya, barang-barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika jadi jauh lebih mahal. Nah, hal kayak gini bikin perdagangan internasional jadi nggak lancar. Investor langsung waspada karena takut ekonomi dunia bakal melambat. Kalau negara-negara besar kayak Amerika Serikat dan Tiongkok mulai berantem soal dagang, efeknya bisa nular ke negara lain, termasuk negara kita. Dan pas situasi ekonomi mulai bikin cemas, emas langsung jadi pelarian utama. Dikutip juga dari Reuters, harga emas dunia juga ikut melejit gila-gilaan. Di minggu kedua April, harganya tembus $3.245 per ons, alias rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tapi, kenapa sih bisa naik segitu drastis? Salah satunya karena nilai dolar Amerika ya lagi melemah. Buat pasar global, kalau dolar mulai goyah, orang-orang langsung cari pegangan yang lebih aman. Dan emas itu udah kayak sahabat setia pas dunia lagi nggak stabil. Ditambah lagi, situasi politik dunia juga lagi panas. Dari perang dagang Amerika Serikat lawan Tiongkok sampai ketegangan di Timur Tengah. Nah, semua kekacauan itu bikin orang makin yakin. Udahlah, main aman aja, beli emas. Sementara itu, di Indonesia muncul ketakutan lain yang nggak bikin kalah deg-degan. Krisis moneter. Mungkin belum kejadian, tapi sinyal-sinyalnya udah bikin banyak orang resah. Rupiah makin melemah, harga-harga pelan-pelan naik, dan rasa aman makin berkurang. Di situasi kayak gitu, orang-orang jadi mikir, daripada uang gue makin kecil nilainya, mending gue simpen dalam bentuk emas. Dan karena hal itulah, stok emas batangan dari Antam dan UBS mulai langka. Bahkan kalau mau beli di butik resmi. Jadi, ini bukan cuma soal harga naik, tapi juga soal susahnya dapat barangnya. Alhasil, panic buying pun meledak. Tapi yang perlu dipikirin sekarang, kita beneran butuh emas atau cuma ikut-ikutan biar nggak ketinggalan? Oke, kalau semua orang lagi panik beli emas, bukan berarti kita harus ikut-ikutan panik juga. Justru, di saat rame-rame begini, kita harus bisa ngerem, tarik napas, dan mikir lebih jernih. Karena yang bikin aman itu bukan cuma emasnya, tapi cara kita ambil keputusan. Ini beberapa langkah yang bisa bantu kamu tetap tenang, logis, dan nggak keburu ngegas cuma karena FOMO. 1. Tahan diri, evaluasi dulu. Pertama-tama tahan dulu. Jangan langsung gercep beli cuma karena semua orang bilang emas lagi naik, buruan beli. Ambil jeda buat nanya ke diri sendiri. Sebenarnya tujuan finansial gue apa sih? Apakah beli emas ini emang relevan sama rencana keuangan kamu? Atau cuma karena takut ketinggalan? Kadang bijak itu bukan soal nunda, tapi soal tahu kapan harus mikir sebelum bertindak. Kedua, cek informasi dari sumber resmi. Di tengah hype, info yang berseliweran bisa bias banget. Ada yang bilang harga bakal tembus 2 juta. Ada juga yang posting screenshot stok habis di mana-mana. Nah, biar nggak makin panik, penting banget buat cek fakta langsung ke sumber resmi. Misalnya, lihat harga dari logammulia.com, Brankas Antam, atau cek analisis di media ekonomi yang kredibel. Jangan cuma model caption IG atau story temen yang heboh. 3. Pahami resiko dan karakter emas. Yes,
emas itu termasuk aset safe haven. Tapi bukan berarti tanpa resiko. Harga emas bisa naik turun, dan dia nggak selalu cocok buat semua tujuan. Misalnya, buat dana darurat, emas kurang liquid dan proses jualnya butuh waktu. Jadi, jangan langsung anggap emas sebagai jawaban semua masalah finansial. Emas itu kayak tanaman, bisa tumbuh, tapi butuh waktu dan kesabaran. Yang keempat, mulai dari skala kecil dan terukur. Kalau setelah mikir-mikir kamu merasa tetap mau beli emas, ya nggak masalah. Tapi mulai aja dari kecil, kayak setengah gram atau 1 gram. Jangan sampai kamu ngutang-atik dana darurat atau bahkan nekat gesek kartu kredit demi beli logam mulia. Sisihkan dari uang yang benar-benar adem atau aman, bukan dari uang kebutuhan pokok. Karena tujuan investasi itu bikin hidup tenang, bukan malah bikin cemas setiap bulan. Yang kelima, pikirkan diversifikasi. Emas memang menarik, tapi bukan satu-satunya opsi ya. Coba juga kenalan sama instrumen lain. Ada reksadana pasar uang, ada SBN atau surat berharga negara, bahkan ada juga deposito. Diversifikasi itu tuh prinsip dasar investasi biar kita nggak taruh semua telur di satu keranjang. Sama kayak makan sehat, nggak mungkin dong cuma makan ayam goreng doang tiap hari. Nah, di tengah ramai-ramainya orang borong emas karena takut ketinggalan, penting banget buat kita ambil jeda sebentar dan nanya ke diri sendiri. Gua beli ini karena emang butuh atau cuma karena semua orang lagi ngomongin ini? Panik buying emas itu bukan hal yang baru, apalagi di masa ekonomi yang serba nggak pasti kayak sekarang. Tapi, kalau setiap keputusan finansial cuma lahir dari rasa takut atau tekanan sosial, ujung-ujungnya bisa jadi bumerang. Menyikapi fenomena ini dengan bijak artinya kita ngerti tujuan finansial tiap orang itu beda-beda. Nggak semua orang butuh emas sekarang juga, dan nggak semua kondisi cocok buat langsung beli. Kalau memang udah siap dan paham resikonya, oke, gas pelan-pelan. Tapi kalau masih ragu, lebih baik belajar dan siapin diri dulu. Mulai dari hal kecil, sisihkan uang rutin, pelajari instrumen keuangan lain, dan jangan buru-buru ikut tren yang lagi panas. Karena emas itu bukan solusi instan, tapi bagian dari strategi jangka panjang yang butuh sabar dan konsistensi. Dan yang paling penting, jaga pikiran tetap tenang. Karena di usia sekarang, jadi rasional itu bukan berarti kaku, tapi tahu kapan harus ikut arus dan kapan harus bilang ke diri sendiri, gua nggak harus ngikutin semuanya kok. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu kamu mikir lebih jernih soal beli emas, jangan lupa buat like, komen pendapat kamu di bawah, dan share ke teman-teman kamu yang lagi galau mau beli logam mulia juga. Dan tentunya, subscribe channel Baiklah biar kamu nggak ketinggalan konten-konten psikologi sehari-hari yang ngebantu kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya!